Berita terbaru, kisah pilu siswa SD di Bogor, trauma dan enggan masuk sekolah usai jadi korban bullying. Mari kita bahas. Seorang siswa SD berinisial D diduga menjadi korban bullying atau perundungan di sekolahnya di Cilengsi, Kabupaten Bogor. Akibatnya, orang tua siswa tersebut cemas karena sang anak enggan bersekolah dan mengalami trauma. Dugaan bullying itu dilaporkan orang tua D ke Polres Bogor dan saat ini sedang dalam pendalaman. Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Yohanes Radio Sigoro mengatakan, aksi dugaan bullying ini terjadi pada Jumat 28 Juli 2023 lalu di sekolah. Bertempat di sekolah dasar tempat korban bersekolah di wilayah desa Limusnunggal, Kecamatan Cilengsi. AKP Yohanes Radio Sigoro mengungkapkan, akibat kejadian tersebut berdampak terhadap psikologi korban. Hingga saat ini, korban ini mengalami trauma dan enggan untuk bersekolah. Terangnya, orang tua korban sempat mengadukan kejadian ke pihak sekolah, namun tidak direspon dengan baik dan akhirnya melapor ke pihak kepolisian. Jadi, sebelum melaporkan ke pihak kepolisian, orang tua korban ini sudah berupaya mengadukan kejadian tersebut ke pihak sekolah. Ujarnya, tidak ada respon positif dari pihak sekolah mengenai dugaan bullying tersebut. Namun, belum ada tanggapan yang diberikan oleh pihak sekolah. Hingga akhirnya, hal tersebut pun dilaporkan ke Sat Reskrim Unit PPA Polres Bogor pada 29 Juli 2023 lalu. Pungkasnya, aduh kesel banget sama respon dari pihak sekolah. Apa tidak kasihan melihat orang tua dari anak yang sedang dibully? Eits, tapi jangan seujun dulu. Mari kita dalami kasus ini lebih lanjut, yaitu siswa SD di Bogor yang telah dibully. Tetap di berita setajam pisau. Halo penonton setia di Berita Setajam Pisau. Sekarang kita akan melanjutkan kasus perundungan siswa SD di Cilengsi. Dan kata-katanya, sekolah klaim sudah mediasi. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita dalami lebih lanjut. Kepolisian tengah menangani kasus dugaan perundungan yang dilakukan siswa SD di Desa Limusnunggal, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Sempat disebut tidak memberi tanggapan terhadap laporan dugaan perundungan tersebut. Pihak sekolah pun menegaskan bahwa sekolah telah melakukan mediasi segera setelah dugaan perundungan terjadi. Kepala sekolah berinisial MF mengatakan, saat ini siswa yang mengaku mengalami perundungan itu belum masuk sekolah sejak akhir Juli lalu, di mana peristiwa dugaan perundungan itu terjadi pada Jumat 28 Juli 2023 di dalam ruangan kelas sekitar pukul 13.00 WIB. Anaknya belum masuk. Untuk lanjutan lainnya, kita sudah memiliki berita peristiwa kejadian dan juga rekaman CCTV hari kejadian di mana anak tersebut saat pulang dalam keadaan sehat. Kata MV dikonfirmasi. MV menjelaskan mediasi dilakukan pada Selasa 2 Agustus 2023 sesuai permintaan pelapor atau orang tua korban. Mediasi dihadiri orang tua korban, orang tua terduga pelaku, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan wali kelas. Sebelum mediasi, kata MF, pada malam di mana pelapor mengadu bahwa anaknya menjadi korban dugaan perundungan, sekolah langsung melakukan tindak lanjut, antara lain mengobservasi wali kelas hingga orang tua murid terduga pelaku. Tapi memang setelah kita observasi, siswa-siswa itu masih kelas 1 ya, usia 6 tahun. Kesimpulannya setelah orang tua observasi ke siswanya, terus orang tua diduga melakukan perundungan, kita sudah dipanggil. Bahkan kita juga sudah panggil guru atau wali kelas. Ujar MF. Ia menyebutkan dalam laporan orang tua korban disebutkan kejadian terjadi pada pukul 13.00 WIB. Saat itu, menurutnya di dalam kelas terdapat 2 wali kelas
yang mengaku tidak melihat adanya aksi dugaan perundungan. Bahkan pada hari Jumat saat serah terima ke orang tua, kita pastikan saat menyerah terimakan anaknya ke orang tua dari sekolah, dia baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda luka atau lebam akibat dugaan perundungan. Katanya, baru pada malam hari dikatakan MF Korban mengadu kepada orang tuanya karena mengalami luka lecet dan lebam karena dirundung teman sekelasnya. Pihak sekolah yang menerima kabar itu pun kaget, karena merasa di sekolah tidak ada kejadian perundungan. Tapi kita cepat menanggapi, bukan kita abai. Buktinya, kita melakukan observasi kok. Kita melakukan mediasi. ucapnya. Belum selesai sampai di situ, lanjut MF. Setelah dijelaskan tidak ada perundungan, orang tua korban pun meminta sekolah minta maaf kepada dirinya. Namun, permintaan maaf tersebut rupanya dinilai pelapor masih belum cukup, karena pelapor menganggap sekolah menutup-nutupi kasus ini. Awalnya dia minta pihak sekolah minta maaf. Kita minta maaf. Ternyata dia bilang buat apa minta maaf tapi kalian tidak mengatakan anak ini dirundung. Kami minta maaf, ya kalau kita ada kekurangan. Tapi dia bilangnya seperti itu. Dianggapnya kami menutupi kasus perundungan. Padahal tidak ada kasus. Jelasnya. Oleh karenanya, MF menyebutkan sejak sekitar sepekan lalu, ruang kelas pun dipasang kamera CCTV, tidak hanya di lorong sekolah. Kita akan belajar dari pengalaman, karena memang gak ada kejadian perundungan. Cuma kita kan gak tahu, ya ada orang yang kekeh bilang ada kejadian. Ya udah, kita sekarang pasang CCTV di setiap kelas. Ujarnya. Sebelumnya diberitakan seorang siswa sekolah dasar berinisial D diduga mengalami aksi perundungan di sekolahnya yang bertempat di desa Limusnunggal, kecamatan Ciliwangesi, Kabupaten Bogor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami trauma dan enggan untuk bersekolah. Kasat Reserse Kriminal Polres Bogor AKP Yohanes Radio Sigiro mengatakan, dugaan aksi perundungan itu terjadi sejak bulan lalu, tepatnya pada Jumat 28 Juli 2023. Sebelum melaporkan ke pihak kepolisian, orang tua korban sudah berupaya mengadukan kejadian tersebut ke pihak sekolah. Namun, orang tua korban tak kunjung menerima tanggapan yang diberikan oleh pihak sekolah. Hingga akhirnya, hal tersebut pun dilaporkan oleh orang tua korban ke Satuan Reserse Kriminal Unit PPA Polres Bogor. Ujarnya, Ahad 20 Agustus 2023. Mungkin sampai di sini saja berita tentang pembulian siswa SD di Bogor. Semoga para penonton tidak bosan-bosan dengan berita setajam pisau. Sampai jumpa di lain hari.